kembali lagi di rumah ruang tengah mahasiswa bareng aku Rizka. Nah, tempatnya kita ngobrolin hal-hal random sampai hal-hal yang berbobot. Nah, teman-teman, di sini aku udah kedatangan nih teman aku seangkatan aku dari prodi Piaut. Nah, yang sangat orang ini yang sangat super duper sibuk ya teman-teman ya. Tapi beliau ini sangat ceria sekali. Halo Naila. Halo Rizka, halo teman-teman semua yang lagi dengerin podcast rumah ini. Nah, BTW makasih nih ya Rizka karena udah mengundang aku nih. Sebelumnya teman-teman perkenalkan ya, nama aku Naila Salsabila dari Prodi Piaut yang sekarang baru semester 4 tapi sibuknya udah luar biasa. Iya, benar sekali Nay. Nah, namanya juga manusia dan mahasiswa ya teman-teman ya. Kalau nggak banyak tugasnya dan nggak numpuk tugasnya ya berarti kita salah mencet KRS nih teman-teman. Betul. Tapi serius deh Nay. Aku sengaja lo ngajak kamu ke sini untuk aku sedikit mau tanya nih. Kemarin sempet lihat video viral di medsos adanya seorang guru eh, membentak atau bersikap kasar kepada muridnya. Nah, dalam artian guru itu eh, anak kecilnya itu suka tantrum, teman-teman, dan nangis gak jelas. Nah, guru itu sampai narik anaknya. Dan itu termasuk bersikap kasar ya Naya. Iya, Nah, termasuk. tanggapan Naila atau bagaimana nih Nay? Kamu seorang calon pendidik untuk menyikapinya atau bagaimana kamu ngelihatnya itu bagaimana sih Nay? Waduh, iya bener banget tuh Riz. Jadi video itu juga udah rame tau dibahas di grup angkatan aku gitu. Jujur ya sedih sekaligus prihatin juga ngelihatnya kayak gitu. Tapi kalau kita mau beda dari kacamata akademis dan etika nih, kita tuh harus paham satu hal dulu. Jadi di dunia ini anak usia dini yang usia 0 sampai 6 tahun itu sebenarnya gak ada yang namanya anak itu bermasalah loh. Loh, gimana? Gak ada anak bermasalah. Tapi kan ada ya anak yang suka tantrum, suka nangis gak jelas, susah diatur. Nah, itu bukan masalah Nay. Nah, ini tuh miskonsepsi yang sering terjadi gitu. Jadi di usia segitu tuh otak anak itu tuh belum matang sempurna, terutama pada bagian prefrontal konteksnya gitu ya, yang dimana itu tuh mengatur emosi dan logika seorang anak. Jadi perilaku itu tuh bukan disebut bermasalah, tetapi itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi anak yang mereka kan belum bisa ya mengungkapkan emosi dengan kata-kata yang baik gitu, yang tepat gitu. Nah, berarti mereka itu bukan nakal ya, jadi mereka itu lagi struggling dengan emosinya sendiri. Oh, I see. Jadi kalau anak usia 4 tahun itu banting mainan itu bukan nakal atau jahat atau kurang ajar ya teman-teman ya. Betul. Mungkin dia lagi frustasi dalam ini mengerjakan atau memasang mainannya. Nah, itu bisa jadi tuh. Ya gak Nay? Tepat banget Riz. Keren sih kamu langsung paham kayak gitu. Nah, terus untuk tantangannya adalah gimana seorang pendidik atau seorang guru itu dalam menghadapi momen-momen anak yang seperti itu. Itu tuh yang jadi tantangan tersendiri tuh bagi seorang guru. Karena kan guru PAUD tuh kan bukan hanya mengajar kalistung, nyanyi-nyanyi aja ya, tapi seorang guru itu juga menjadi koregulator emosi anak. Menarik ini teman-teman, koregulator. Berarti guru itu harus menjadi penenang ya Nay. Tapi kan Nay, guru itu juga manusia biasa. Nah,
bayangin kamu masuk kelas ada 15 anak. Nah, yang satu suka nangis, yang satu tantrum, yang satu manjat lemari, yang satu pup di celana. Nah, secara etika profesional, batasan guru tuh sampai mana sih biar nggak kelepasan? Oke, waduh, tapi kalau ngomongin bayangin anak seperti itu kayak waduh. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang kode etik guru, jadi seorang guru itu memiliki prinsip utamanya yaitu do no harm. Yang mana jangan sampai tindakan kita itu merugikan atau menyakiti fisik maupun psikologis anak. Nah, ada 3 pilar nih etika penting yang harus dipegang saat membimbing anak yang sedang dalam masa berperilaku menantang. Yang pertama itu ada prinsip kasih sayang dan menghormati. Nah, anak itu mempunyai hak. Anak itu tuh seseorang yang mempunyai hak. Jadi kita itu sebagai guru tidak bisa yang membentak atau memaksa mereka itu dengan seenak kita sendiri kayak gitu. Terus ada ketenangan profesional. Terus itu tuh guru harus selesai dulu dengan emosinya sendiri sebelum menenangkan anak. Jadi kalau kita mau menenangkan anak, sebisa mungkin kita tuh harus dengan kondisi emosi yang stabil, bukan kita dalam posisi emosi yang kurang stabil lalu menenangkan anak, yang ada malah kita memberi anak kayak kamu diam kayak gitu kan, anak malah jadi semakin nangis atau semakin tertantang kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu ada kerahasiaan. Nah, ini tuh yang paling sering dilanggar seorang guru tahu. Karena ini tuh dimana seorang guru itu malah sering mencurhatkan kenakalan-kenakalan anak itu tuh di medsos maupun malah menggosipkan di wali murid yang lainnya kayak gitu. Ini tuh sangat big no ya untuk seorang etika guru dalam hal ini itu. Wah, poin ketiga nih ngena banget teman-teman. Sering lihat kan di beberapa video-video sosmed itu, guru bikin konten seorang muridnya memperlihatkan mukanya. Nah, dikasih backsound lucu-lucuan nih. Meskipun niatnya bercanda naik, apakah itu sudah melanggar etika seorang guru untuk kedepannya? Nah, ini tuh bukan hanya melanggar nih Riz, tapi melanggar banget karena udah di ranah hal privasi dan hak anak ya ini tuh. Jadi anak kecil kan belum bisa ya mengungkapkan atau memberikan konsen izin gitu kalau wajahnya ini tuh boleh loh disebarkan ataupun enggak gitu kan. Jadi bayangin aja mereka ntar kalau udah besar kayak gitu terus melihat nih videonya pas kecil tantrum tapi ramai dilihat orang-orang, kan kasihan nanti psikologis anaknya bakal kena kayak gitu. Bener juga Nay, kadang kita itu suka lupa ya kalau anak kecil itu juga punya harga diri dan perasaan. Nah, di sini kita coba posisikan diri kita dulu Nay. Nanti kan kita juga bakal jadi guru dan orang tua. Nah, kalau misalkan nanti kamu sudah jadi guru atau orang tua menemukan nih anak yang super duper aktif di dalam kelas dan sering mengganggu temennya di dalam kelas, step by step yang tindakan yang dilakukan seorang pendidik itu bagaimana Nay? Nah, kalau aku nih ya, makai ilmu yang aku dapat dan aku pelajari di kampus nih, langkahnya itu ada 3 step teman-teman. Yang step pertama itu adalah guru jangan ikut panik atau ikut marah. Tadi seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau guru dalam menenangkan anak itu harus dengan kondisi yang stabil kayak gitu. Jangan langsung menenangkan anak jika posisi kita sedang emosi gitulah. Terus step yang kedua itu membawa anak ke sudut yang lain kayak gitu. Ini tuh konsepnya bukan
bukan mengucilkan anak ya karena dia tantrum kayak gitu ya. Tapi kita itu harus memisahkan anak dari teman-temannya agar mereka itu mempunyai ruang tersendiri, dan guru itu mendampinginya sampai anak itu benar-benar dengan posisi emosi yang udah turun atau udah stabil kayak gitu. Terus yang step ketiga yaitu guru melakukan pendekatan atau memvalidasi emosi anak saat anak itu sudah tenang. Kayak kita tuh mencari tahu alasan, tadi kamu kenapa ya kok nangis, tadi kamu mau main atau apa kayak gitu. Terus setelah itu kita itu juga memberikan solusinya tuh. Solusinya adalah kayak kamu tadi mau main, kamu harusnya tadi bilang ya, atau kamu kalau besok mau main kamu bilang ya biar temennya minjemin kayak gitu. Gila, ngedengerin Naila ini ngejelasin rasanya adem banget ya Aduh. ya teman-teman ya semua. Tapi dalam praktiknya pasti ada butuh kesabaran yang sangat super tebal, setebal kamus bahasa Indonesia ya nggak Nay? Betul banget nih. Makanya ya, kenapa sih gaji guru PAUD tuh malah kecil gitu? Padahal harusnya gaji guru PAUD tuh paling gede tau. Karena kita kan yang dihadapi adalah pembentukan fondasi mental manusia ya. Seorang anak itu ya. Iya, Dan betul. anak kecil itu harus dibimbing sedini mungkin teman-teman. Betul. Nah, nggak kerasa nih Nay, kita hampir 15 menit untuk ngobrol. Nah, dari obrolan yang tadi disampaikan Naila ini, aku dapat insik baru kalau etika pendidik itu bukan cuman dari buku ya teman-teman ya, bukan soal teori. Nah, melainkan bagaimana cara kita memanusiakan manusia sedini mungkin. Betul nih Riz. Jadi pesan terakhir aku nih buat kamu Riz dan buat teman-teman semua yang lagi ngedengerin podcast rumah ini. Jadi menjadi pendidik anak usia dini itu tuh tentang menyembuhkan, bukan tentang menghukum. Jadi karena luka psikologis anak usia dini itu dapat terbawa sampai mereka itu dewasa kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi episode kali ini. Jangan lupa untuk kita semua bersikap empati ke sekitar kita ya teman-teman. Saya Rizka Nur Karniawati dan saya Naila pamit undur diri. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Etika pendidik adalah norma, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan teladan bagi peserta didiknya. Etika pendidik menjadi pedoman bagi setiap guru agar mampu bersikap profesional, bertanggung jawab, adil, dan menghargai setiap peserta didiknya. Pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter, moral, kepribadian seorang peserta didik. Oleh karena itu, seorang pendidik harus bisa menjaga perilaku, sikap, ucapan dalam tindakan maupun perbuatan, baik yang dilakukan dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Adapun tujuan etika pendidik, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik antara peserta didik dan guru. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghormati. Yang keempat, membentuk karakteristik dan moral yang baik untuk peserta didik. Yang kelima yaitu menjadi teladan yang baik dalam bersikap maupun bertindak. Yang terakhir, meningkatkan profesionalisme seorang guru. Nah, dengan menerapkan etika tersebut dalam proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan hubungan antara peserta didik dan seorang guru akan menjadi lebih positif. Ciri-ciri pendidik yang memiliki etika baik.
Pendidik yang memiliki etika baik biasanya menunjukkan sikap sebagai berikut. Pertama, harus bersikap sabar. Guru harus bersikap sabar menghadapi perilaku anak yang berbeda-beda. Karena anak usia dini masih belajar dalam mengontrol emosi dan perilakunya. 2. Menggunakan kata-kata yang baik. Guru sebaiknya menggunakan kata-kata yang lembut dan tidak menghina anak. 3. Menjadi pendengar yang baik. Anak-anak biasanya ingin didengarkan saat ia bercerita. Ketika guru mendengarkan, anak merasa dihargai dan lebih mudah diarahkan. Yang keempat, tidak boleh membanding-bandingkan anak. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Guru tidak boleh membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Yang kelima, memberikan contoh yang baik. Guru harus menjadi teladan saat berbicara maupun bersikap, karena anak adalah peniru yang baik. Pentingnya etika pendidik. Etika pendidik sangat penting bagi perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik. Guru harus menjadi teladan yang baik. Guru yang memiliki perilaku baik akan dihormati, dipercaya, dan menjadi inspirasi bagi peserta didik maupun masyarakat.